Hai Sobat Anime, ketemu lagi dengan Gogo My Anime. Melanjutkan pada chapter 116, di mana Sung Jinwoo menerima tawaran untuk raid di gate rank A. Pada chapter 117 ini, telah ditemukan gate yang berada di sekolah Jinha. Orc telah keluar dari gate tersebut dan membantai 3 siswa yang telah menemukan gate itu. Orc adalah pemburu alami. Dia mempunyai badan yang besar berwarna hijau. Dia dapat mendeteksi mangsanya hanya dengan mencium bau. Orc mempunyai kecerdasan yang lebih rendah dari manusia, akan tetapi orc mempunyai insting pemburu, sehingga dia bisa dengan mudah untuk melacak dan memburu mangsa dengan mudah. Orc menganggap manusia adalah hunter, dan dia dapat melihat mana hunter yang pantas untuk diburu. Mereka semua berkelompok. Orc menyebut para manusia adalah hunter. Orc mempunyai sifat alami yang menekan musuh dan mengutamakan tugas. Sebelumnya orc sudah terkurung di dalam Dugeon selama 1 minggu lebih, sehingga gate yang ditemukan siswa tadi sudah ada 1 minggu lebih. Orc dapat memburu mangsanya tanpa harus mengetahui lokasi dari mangsa. Mereka mengandalkan indera keenam untuk mencari mangsa. Di tempat ini penuh dengan mangsa. Di bawah, bagian atas, dan atasnya lagi. Bangunan ini mirip benteng yang rumit, ucap Orange. Aku mau mulai berburu. Kau bawa saudara-saudara kita untuk berburu, ucap salah satu orc kepada temannya. Setelah kita membantai semua manusia di benteng ini, kita akan memulai pemburuan yang sebenarnya. Orc itu tiba-tiba keluar dari ruangan. Di luar nampak para siswa yang sedang bercakap dengan teman-temannya. Mereka tidak paham bahwa mereka sedang menghadapi kematian di depan mata. Pertama-tama, aku akan bereskan tempat ini, ucap salah satu orc. Tampak seorang siswa yang sedang berbicara dengan teman wanitanya. Mereka tidak sadar jika akan dijadikan sasaran buruan bagi orc. Dengan wajah nampak bingung dan terkejut dengan kehadiran makhluk berwarna hijau tersebut, mereka hanya bisa memandanginya. Tiba-tiba orc langsung berlari dan melompat dengan membawa senjata di tangannya. Orc berusaha untuk menyerang dan membunuh siswa tersebut. Bercerita di lokasi gate, tempat dinama Sung Jinwoo dan Guild Knight akan melakukan raid. Di mana di sana terlihat gate yang sangat besar. Sung Jinwoo sudah tampak berdiri dan memandangi gate tersebut. Tim penambah dan tim hunter dari Guild Knight sudah nampak berkumpul di titik-titik yang telah ditentukan. Dari kelompok hunter terdiri dari 13 hunter rank A dan 20 hunter rank B. Tiba-tiba hunter Sung Jinwoo dihampiri oleh beberapa hunter dari Guild Knight. Tuan Hunter, raidmu saat di Pulau Jeju sungguh luar biasa. Bagaimana cara Anda mensummon prajurit-prajurit hitam itu? Anda sungguh hebat sekali. Raid kali ini dipimpin oleh Anda kan? Tanya salah satu hunter. Mundur-mundur. Apa yang sedang kalian lakukan? Tampak seorang hunter wanita yang berusaha menghalangi para hunter untuk lebih dekat dengan Sung Jinwoo. Tampak wanita itu langsung mengenalkan dirinya. Aku healer utama untuk raid ini. Namaku Jung Yerim. Salam kenal tuan. Yang lain mungkin belum mengerti. Tapi pemimpin raid harus bersama healer utama dari awal sampai akhir, ucap hunter wanita itu. Tampak Sung Jinwoo agak sedikit kesal dengan pimpinan dari Guild Knight, karena belum menjelaskan kehadiran dari Sung Jinwoo di raid ini. Kamu belum menjelaskan kepada mereka? Tanya Sung Jinwoo. Belum, aku baru akan menjelaskannya sekarang. Tampak sedikit kekecewaan di wajah para hunter, karena mereka berpikir bahwa Sung Jinwoo yang akan memimpin raid ini. Ketua lagi yang memimpin raid ini? Tapi, kita punya hunter Sung Jinwoo, jadi kenapa ketua yang memimpin raid ini? Tanya salah satu dari anggota guild. Hunter Sung Jinwoo hanya bertugas melindungi kita dalam raid, ucap ketua dari guild. Tampak salah satu anggota dari guild yang kesal dan berkata, apa kita hunter yang begitu lemah, sampai harus dilindungi? Ketua guild dan Sung Jinwoo kaget mendengar ucapan dari hunter tersebut. Apa elit dari Night Guild terlihat selema itu di matamu? Sung Jinwoo? Tanya salah satu anggota tersebut. Apakah kalian juga berpikir demikian?
Salah satu anggota yang lain kaget, mendengar salah satu rekannya berkata demikian. Mereka meminta maaf, karena orang tersebut anggota baru di Guild Knight. Bagaimana menurutmu Hunter Sung? Bukankah cukup berani mengatakan hal itu? Memang sedikit kasar, tapi beginilah yang terjadi selama ini. Ya, mereka cukup meyakinkan, kita lihat nanti. Baik, waktunya sudah tiba, mari kita segera masuk ke dalam gate. Mereka akhirnya mulai masuk ke dalam gate raksasa tersebut. Kembali ke gedung sekolah Jinha, adik dari Sung Jinwoo. Di mana di dalam kelas terdapat gate, yang mana gate itu sudah terbuka, dan monster orc telah keluar dari gate tersebut. Dari kantor asosiasi Hunter menerima sebuah panggilan telepon. Halo, ini adalah layanan dari asosiasi Hunter Nona. Silahkan laporkan masalah Anda di sini. Terdengar suara gadis muda yang berkata sambil menangis dan ketakutan. Sekarang, di sekolah kami muncul monster, ucap dari gadis itu. Muncul monster? Sekarang kamu di mana? Tanya pegawai asosiasi. Dengan wajah takut dan gemetar gadis itu berkata, aku sembunyi di dalam toilet. Aku bersama teman-temanku, tapi semua sudah dibunuh oleh monster itu. Asosiasi menanyakan keberadaan dari monster tersebut, berapa banyak monster yang ada, dan apakah ada monster di dekat gadis itu. Tetapi gadis itu tidak bisa memberikan jawaban yang pasti, karena dia hanya mendengar teriakan banyak orang. Pegawai dari asosiasi berusaha menenangkan gadis tersebut. Para hunter akan segera dikirim ke sana, mereka pasti akan datang menyelamatkanmu. Jadi tolong tetap tenang dan bersembunyi sampai mereka tiba, apakah kamu mengerti? Gadis itu nampak ketakutan bersembunyi di dalam toilet dan berpikir akankah dirinya akan mati. Asosiasi Hunter menanyakan keberadaan jenis monster kepada gadis itu. Bisakah kamu menjelaskan ciri-ciri dari monster itu? Bentuknya seperti hewan buat apa? Dan bagaimana penampilannya? Gadis itu menjelaskan ciri-ciri dari monster tersebut. Bahwa monster tersebut berwujud manusia dan memiliki tampang yang mengerikan. Selain itu monster tersebut mempunyai warna kulit yang hijau. Seketika itu petugas dari asosiasi terkejut, dan berkata, apa mungkin itu orc? Gadis itu mengiyakan perkataan dari petugas tersebut bahwa monster itu mempunyai sebutan orc. Mendengar pernyataan dari gadis itu, petugas asosiasi segera meminta gadis itu untuk segera lari meninggalkan tempat tersebut, karena orc dapat merasakan keberadaan mangsanya melalui insting yang mereka miliki. Akan tetap semua sudah terlambat, orc sudah di depan pintu toilet. Dengan menggunakan kapak besarnya, orc telah membunuh gadis itu dalam sekali tebasan. Petugas dari asosiasi hanya bisa terdiam, mendengar teriakan dari gadis itu, sesaat sebelum dibunuh oleh orc. Tampak di dalam ruang kelas semua murid tampak ketakutan, dan berusaha keluar dari ruangan. Darah yang bercecer dan terciprat di kaca jendela membuat mereka takut dan panik. Beberapa siswa dapat melarikan diri dan keluar dari gedung sekolah, akan tetapi beberapa siswa masih terjebak di dalam gedung. Salah satu murid wanita tidak ingin meninggalkan teman-temannya yang masih terjebak dan ingin masuk ke dalam sekolah, akan tetapi dihalangi oleh teman lelakinya. Para hunter akan mengurus yang lain. Sekarang kita harus pergi dari sini. Tampak dua orc berjalan mencari mangsa. Setengah dari mangsa sudah beres. Ayo segera kita habisi sisanya. Dua orc itu berjalan menuju lantai atas, untuk mencari mangsa berikutnya. Suasana lorong kelas dan jendela kaca yang rusak karena pembantaian yang dilakukan oleh orc. Beberapa murid yang terjebak di dalam kelas berusaha untuk membuat blokade pintu masuk dengan menutupi pintu tersebut menggunakan meja dan kursi. Beberapa murid berusaha untuk membuat garis pertahanan apabila orc itu berusaha masuk. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh para murid itu sia-sia belaka. Orc dengan mudah menghancurkan blokade yang dibuat oleh mereka. Para murid berteriak histeris dan ketakutan, karena blokade yang dibuat dengan mudah dihancurkan oleh orc. Keluar sosok berwarna hijau dan besar, dengan membawa kapak di tangannya.
Orc itu memandangi siswa yang berusaha kabur dari pintu samping. Akan tetapi apa yang dilakukan murid itu hanya sia-sia belaka. Nampak mata merah dengan bayangan hitam dari depan pintu. Bayangan hitam itu membuat siswa itu terkejut dan kaget. Ekspresi ketakutan nampak jelas di wajah murid itu. Tiba-tiba salah satu orc menghancurkan blokade yang ada di depan pintu. Dengan pukulan yang kelas, pintu itu dihancurkan dengan satu pukulan keras dengan kapak. Kapak itu mengenai kepala dari murid tersebut hingga terbelah. Kapten, ada manusia yang sangat ketakutan dengan keganasan kita. Ayo Ketia bunuh duluan dia, ucap orc. Tampak Jinha dan temannya yang sangat ketakutan melihat dua orc tersebut. Orc menjadikan Jinha target utama pembantaian di kelas ini. Tampak Jinha yang ketakutan dengan memanggil opanya. Bagaimana kelanjutan dari episode ini? Apakah Jinha akan selamat dari Orc? Jangan lewatkan untuk video selanjutnya. Jangan lupa untuk ikuti dan like GoGo My Anime.